Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kenikmatan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat selalu diberikan kemudahan dalam menjalani semua perintahnya, serta selalu diberikan kekuatan dalam menghindari segala larangannya. Pada kali ini kita akan mendengarkan kisah teladan Nabi Ibrahim, Nabi setelah Nabi Soleh yang wajib kita ketahui. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang berhak diangkatnya menjadi Al-Khalil atau kekasih Allah. Itu adalah derajat dari derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Berapa banyak pernyataan-pernyataan manusia berkaitan dengan hal tersebut. Namun, rasa-rasanya ia laksana penjara yang justru menggelapkannya. Al-Quran Al-Karim tidak menceritakan tentang proses kelahirannya dan masa kecilnya Nabi Ibrahim. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, penyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua, menyembah binatang dan bulan. Dan kelompok 3, menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah, Nabi Ibrahim dilahirkan. Ia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, kemudian ia diasuh oleh pamannya, di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang biasa ditunjukkan kepada seorang ayah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal dan Azar adalah benar-benar ayahnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Nabi Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini. Kepala keluarga Nabi Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi ayahnya mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini, bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini, lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri, menantang sistem masyarakat yang sudah rusak, serta melawan berbagai macam ramalan para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan penyembahan kepada bintang-bintang, dengan segala bentuk kesyirikannya. Akhirnya, beliau mendapatkan ujian berat saat beliau dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kita ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecilnya. Semasa kecil Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang. Sejak beliau berusia muda, Allah menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya. Kemudian ayahnya memberitahukan bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil. Bahkan ia terkadang menunggangi patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Suatu hari ayahnya melihat saat Nabi Ibrahim menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga
ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung-patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini, wahai ayahku?" "Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku." Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Ibrahim tampak kecewa dalam dirinya, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Injil Barnabas melalui lisan Nabi Isa menceritakan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari, Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Si ayah menjawab, "Yang menciptakan manusia adalah manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian, wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar, wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Tidak ada jumlahnya, wahai anakku." Ibrahim berkata, "Apa yang aku lakukan, wahai ayahku, jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku, karena aku tidak mengabdi padanya? Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga." Si ayah menjawab dengan tertawa, "Kamu tidak perlu takut, wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain." Ibrahim berkata, "Kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka." Si ayah menjawab, "Benar." Ibrahim bertanya lagi, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Orang tua itu menjawab, "Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah, alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki nafas." Ibrahim pun berkata, "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah." Mendengar ucapan Nabi Ibrahim itu, sang ayah menjadi berang dan marah sambil berkata, "Seandainya engkau sudah dewasa, niscaya aku pukul dengan kapak ini." Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Tetapi katakanlah, wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik? Namun, bagaimana Tuhan-Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak, sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia?" Selesailah dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Nabi Ibrahim kecil. Kemudian berlalulah hari demi hari dan Nabi Ibrahim menjadi besar. Sejak usia anak-anak, hati Nabi Ibrahim menanamkan rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Ibrahim tidak habis mengerti bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu, ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala semenjak kecil. Nabi Ibrahim memang membenci berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh ayahnya dan orang-orang pada masa itu. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bersama ayahnya masuk ke tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut
terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan terhadap kehebatan Tuhan. Kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki yang banyak. Tiba-tiba keheningan saat itu terpecah oleh suara Nabi Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar? Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Nabi Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju ke tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun, Nabi Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang dibuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung. Lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu justru sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya. Allah menceritakan keadaan ini di dalam surat Al-An'am. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, 'Saya tidak suka kepada yang tenggelam.'" Quran Surat Al-An'am ayat 74-76. Kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim, manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian lagi menyembah para raja. Hari demi hari berlalu sejak saat itu. Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada satu waktu terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau itu adalah ayahnya dan pamannya yang mendidiknya laksana seorang ayah. Akhirnya si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit, di mana keduanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Wahai bapakku,
Janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan. Quran Surat Maryam ayat 42-45. Sang ayah segera bangkit dan ia tidak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Nabi Ibrahim. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Quran Surat Maryam ayat 46. Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikianlah balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Akhirnya, pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya. Dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan azab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Beliau menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai, di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang, di mana saat itu kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju ke tempat penyembahan menjadi sepi, dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu dengan penuh hati-hati. Nabi Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Nabi Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Nabi Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan nazar. Nabi Ibrahim mendekat kepada patung-patung itu. Kepada salah satu patung dengan nada bercanda ia berkata, "Makanlah yang ada di depan, wahai patung yang telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung lain di sekitarnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Quran Surat As-Saffat ayat 91. Nabi Ibrahim mengejek patung-patung itu. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa patung itu memang tidak dapat memakannya. Nabi Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Quran Surat As-Saffat ayat 92. Nabi Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya menyisakan satu patung. Lalu beliau menggantungkan kapak itu di lehernya. Setelah melaksanakan tugas itu, beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahwa bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah. Akhirnya, pesta perayaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika salah seorang masuk ke tempat sesembahan itu, ia pun berteriak. Manusia-manusia datang menolongnya dan ingin mengetahui apa sebab di balik teriakan itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan semuanya telah hancur, yang tersisa hanya satu.
Mereka mulai berpikir, siapa penyebab semua ini? Akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah ulah Nabi Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Mereka segera mendatangi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datang kepada mereka, mereka bertanya, apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim membalas dengan senyuman, lalu ia menunjuk kepada Tuhan yang paling besar, yang tergantung di lehernya sebuah kapak. Tidak, Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Para dukun berkata, siapa yang harus kita tanya? Nabi Ibrahim menjawab, tanyalah kepada Tuhan kalian. Kemudian mereka berkata, bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara? Ibrahim pun membalas, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara? Sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat. Tidakkah kalian mau berpikir sebentar di mana letak akal kalian? Sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur, sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka, dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapak itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mampu mendengar, tidak mampu bergerak, tidak mampu melihat, tidak mampu memberikan manfaat, dan tidak membahayakannya. Ia hanya sekedar batu. Lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akal pikiran yang sehat? Allah menceritakan peristiwa tersebut dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung itu apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi, yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas apa yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lalim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikannya.